Pernah kebayang nggak sih gimana komputer di masa depan nanti? Bukan. Ini bukan cuma soal lebih cepat atau lebih kecil, tapi benar-benar beda cara kerjanya. Hari ini, kita bakal menyelami dunia informasi kuantum yang revolusioner. Kita akan lihat gimana aturan-aturan fisika yang paling aneh justru jadi kunci buat teknologi masa depan, dan bahkan mengubah cara kita memandang realitas itu sendiri. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang super penting ini. Apakah fondasi keamanan digital kita, enkripsi yang melindungi semua data kita, dari email sampai m-banking, itu beneran sekuat yang kita kira? Pertanyaan inilah yang jadi pemicu dari semua revolusi kuantum yang akan kita bahas. Oke, sebelum kita loncat ke dunia kuantum yang aneh itu, kita harus paham dulu dasarnya. Dunia informasi klasik. Ini adalah dunia yang kita kenal sekarang, dunia yang jadi otaknya smartphone dan laptop kita semua. Bedanya tuh fundamental banget. Informasi klasik atau bit itu ibarat saklar lampu. Pilihannya cuma dua, nyala itu 1 atau mati itu 0. Simple. Tapi qubit, nah ini dia jagoan informasi kuantum. Dia jauh lebih aneh. Berkat fenomena yang namanya superposisi, dia bisa jadi nyala, bisa jadi mati, atau bisa jadi keduanya di waktu yang bersamaan. Inilah sumber kekuatan komputasi kuantum yang gila-gilaan. Gini deh, di dunia komputer, nggak semua masalah itu sama. Ada masalah yang gampang, kayak nyari nama di kontak HP. Tapi ada juga masalah yang susah banget, yang bahkan komputer paling canggih sedunia pun butuh waktu miliaran tahun buat menyelesaikannya. Dan ini bagian kerennya. Kesulitan ini bukanlah sebuah kelemahan, tapi justru sebuah fitur. Kita sengaja membangun sistem keamanan digital kita di atas masalah matematika yang susah banget dipecahkan. Jadi, keamanan data kita itu secara harfiah dibangun di atas kesulitan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dunia kuantum yang sesungguhnya. Di sini, aturan mainnya beda total. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini kedengerannya kayak fiksi ilmiah, padahal ini fisika beneran. Ini salah satu ide paling bikin pusing sekaligus paling kuat di fisika kuantum. Coba bayangin, kamu tahu semua hal tentang sebuah sistem, misalnya sepasang partikel. Tapi, kamu sama sekali nggak tahu apa-apa tentang masing-masing partikelnya secara individu. Bener-bener melawan logika banget kan? Fenomena inilah yang namanya keterkaitan kuantum atau quantum entanglement. Einstein sendiri menyebutnya aksi seram dari kejauhan. Kenapa? Soalnya ini koneksi misterius yang terjadi instan seolah-olah nggak peduli sama ruang dan waktu. Analogi klasiknya begini, bayangin ada Alice dan Bob, masing-masing pegang satu partikel dari pasangan yang udah terikat. Begitu Alice mengukur partikelnya, dia detik itu juga langsung tahu keadaan partikel Bob. Nggak peduli Bob ada di ujung galaksi sekalipun. Bukan karena ada sinyal yang dikirim, tapi karena pada dasarnya, kedua partikel itu adalah satu kesatuan yang sama. Para ilmuwan nggak cuma ngeliatin fenomena aneh ini sambil bingung. Mereka justru lagi belajar gimana cara menjinakkan dan memanfaatkannya sebagai alat baru yang super canggih untuk komputasi dan komunikasi. Biar kebayang bedanya, komputer klasik itu kayak orang yang nyari jalan keluar dari labirin dengan nyobain satu rute, gagal, balik lagi, coba rute lain, satu persatu. Nah, komputer kuantum dengan kekuatan superposisi dan keterkaitannya bisa menjelajahi semua kemungkinan jalan keluar di labirin itu secara bersamaan. Lompatan kekuatannya itu luar biasa. Terus, dengan kekuatan sebesar ini, kita bisa bikin apa aja sih? Mari kita lihat beberapa aplikasi revolusioner yang lagi dikembangkan sekarang. Ada 3 area utama yang jadi ujung tombak revolusi ini. Algoritma yang bisa memecahkan masalah mustahil, kriptografi yang nggak bisa diretas, dan bahkan teleportasi informasi. Masing-masing dari ini punya potensi buat mengubah dunia kita. Ingat pertanyaan di awal tadi, soal keamanan digital? Nah, algoritma kuantum seperti algoritma Shor ini jawabannya. Masalah faktorisasi yang jadi pondasi enkripsi modern kita yang dianggap mustahil dipecahkan ternyata bisa diselesaikan oleh komputer kuantum. Ini adalah ancaman nyata bagi infrastruktur keamanan cyber kita. Tapi fisika kuantum yang sama juga menawarkan solusinya. Lewat kriptografi kuantum, kita bisa bikin jalur komunikasi yang secara fundamental aman. Kenapa? Karena hukum fisika itu sendiri yang jadi satpamnya. Setiap upaya buat mengintip akan langsung merusak sistem dan pasti ketahuan. Dan yang terakhir, teleportasi kuantum. Jangan bayangin kayak di film fiksi ilmiah ya, ini bukan mindahin orang. Ini soal mentransfer informasi kuantum secara sempurna dari satu tempat ke tempat lain dengan syarat yang asli harus hancur dalam prosesnya.
Ini adalah cara paling murni untuk memindahkan informasi. Jadi, setelah semua ini, apa artinya? Pergeseran dari dunia klasik ke dunia kuantum ini bukan cuma soal komputer yang lebih kencang. Ini adalah cara pandang yang benar-benar baru tentang informasi dan realitas itu sendiri. Kita bisa lihat perjalanannya kan, dari dunia 0 dan 1 yang kita bangun, lalu kita menemukan realitas kuantum yang jauh lebih dalam, dan sekarang kita mulai menciptakan alat untuk memanfaatkannya. Kita ini sedang berada di ambang pintu era informasi yang benar-benar baru. Intinya begini, kita sedang beralih dari komputasi yang terbatas pada kepingan silikon menuju komputasi yang memanfaatkan bahan dasar dari realitas itu sendiri. Kita nggak lagi cuma sekedar memberi perintah ke mesin. Kita mulai berbicara dalam bahasa fundamental alam semesta. Ini yang akhirnya membawa kita pada pertanyaan pamungkas. Dengan kekuatan untuk berkomputasi menggunakan aturan main alam semesta, masalah besar apa yang akan kita selesaikan selanjutnya? Apakah itu obat untuk penyakit yang belum tersembuhkan, material super baru, atau bahkan rahasia terdalam kosmos? Satu hal yang pasti, revolusi komputasi ini baru saja dimulai.